Selamat datang di Cerita Andini. Hari ini, kita akan mengikuti perjalanan hidup Arini dalam serial terbaru kami, Pelangi di Balik Jendela Mantan. Ini bukan sekadar cerita tentang pengkhianatan biasa. Ini adalah kisah tentang seorang wanita yang terpaksa menggadaikan harga dirinya demi menyelamatkan nyawa ibunya. Di balik seragam pramusiwi yang ia kenakan, Arini menyimpan luka yang sangat dalam. Namun, di rumah itu pula, Arini menyadari bahwa kehidupan mewah yang dipamerkan mantan suaminya ternyata hanyalah sebuah panggung sandiwara yang penuh dengan kepalsuan. Akankah Arini sanggup bertahan melihat kemesraan pria yang dicintainya dengan wanita lain setiap hari? Ataukah ia akan menemukan jalan untuk bangkit dan merebut kembali martabatnya yang telah diinjak-injak? Sahabat Cerita Andini, kisah ini akan penuh dengan emosi dan pelajaran hidup. Pastikan Bunda sudah menekan tombol subscribe dan mengaktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita-cerita seru dari channel kami. Sebelum kita mulai, coba tuliskan pendapat Bunda di kolom komentar. Jika Bunda menjadi Arini, apakah Bunda sanggup bekerja di rumah mantan suami demi orang tua? Mari kita saksikan bersama. Dulu, rumah bukan sekadar bangunan bagiku. Rumah adalah suara tawa Mas Hendra, wangi kopi di pagi hari, dan janji-janji yang kami bisikkan di bawah lampu redup ruang tamu. Aku adalah Arini, seorang wanita yang pernah percaya bahwa kesetiaan adalah mata uang yang paling berharga dalam sebuah pernikahan. Namun ternyata, aku keliru. 10 tahun lalu, aku dan Mas Hendra memulai semuanya dari nol. Aku masih ingat bagaimana kami harus berbagi satu piring nasi Padang karena uang di dompet hanya cukup untuk itu. Aku tidak keberatan. Aku bahkan rela menjual mas kawinku demi modal usaha Mas Hendra. Saat itu, dia memegang tanganku erat dan berkata, "Arini, kalau aku sukses nanti, aku akan menjadikanmu wanita paling bahagia di dunia." Kalimat itu kusimpan rapat di dalam hati. Kujadikan bahan bakar untuk terus mendukungnya, mendoakannya di setiap sujud malamku, hingga akhirnya doa itu terkabul. Bisnis Mas Hendra melesat. Uang bukan lagi masalah. Tapi ternyata, disitulah masalah yang sebenarnya baru saja bermulai. Perubahan itu tidak datang seperti badai, tapi seperti tetesan air yang perlahan melubangi batu. Mas Hendra mulai jarang pulang. Jika pulang, tatapannya dingin. Dia mulai mengomentari caraku berpakaian, caraku bicara, hingga hobiku yang katanya terlalu kampungan untuk istri seorang direktur. Puncaknya adalah malam itu. Malam di mana ia meletakkan selembar kertas di atas meja makan yang sudah kusiapkan dengan hidangan kesukaannya. "Kita cerai, Arini," ucapnya datar, tanpa melihat mataku. Aku mematung. "Apa salahku, Mas? Kalau ada yang kurang, aku akan perbaiki." Dia menghela napas panjang, terlihat jengah. "Kamu tidak salah. Kamu hanya sudah tidak relevan lagi dengan hidupku yang sekarang. Aku butuh pendamping yang bisa membantuku di dunia bisnis, bukan hanya wanita yang tahu cara mencuci baju dan memasak." Malam itu, duniaku runtuh. Tanpa teriakan, tanpa cacian, aku mengemasi barang-barangku. Aku pergi meninggalkan rumah yang kubangun dengan air mata dan doa hanya dengan satu koper kecil. Aku tidak meminta hartanya, karena bagiku jika hatinya sudah tidak ada, hartanya pun tidak ada artinya. 6 bulan berlalu, aku tinggal di rumah kontrakan kecil bersama ibu. Hidup terasa sangat berat. Tabunganku menipis, sementara kondisi kesehatan ibu menurun drastis. Beliau butuh pengobatan rutin yang biayanya tidak sedikit. Setiap hari aku berkeliling mencari kerja, namun ijazah lamaku seolah tidak laku. Hingga suatu sore, aku menerima telepon dari sebuah agen penyalur tenaga kerja eksklusif. "Halo, Ibu Arini, ada permintaan mendesak dari salah satu klien kami. Mereka butuh pengasuh andap yang memiliki latar belakang pendidikan guru dan tutur bahasa yang baik. Gajinya sangat tinggi, cukup untuk menutupi biaya pengobatan ibu Anda selama 1 tahun ke depan. Apakah Anda bersedia?" Tanpa pikir panjang, aku mengiyakan. Aku tidak punya pilihan lain. Harga diriku mungkin terluka, tapi nyawa ibuku jauh lebih berharga.
Keesokan paginya, aku berdiri di depan gerbang hitam yang sangat kukenal. Jantungku berdegup kencang. Mungkin hanya mirip, pikirku, mencoba menenangkan diri. Namun saat pelayan rumah itu membukakan pintu dan membawaku ke ruang tengah, napas seolah berhenti di tenggorokan. Di sana, di atas sofa beludur yang dulu aku sendiri yang memilih warnanya, duduk Mas Hendra. Dia sedang memangku seorang bayi mungil, dan di sampingnya duduk seorang wanita cantik dengan gaun sutra yang membelai lantai. Mas Hendra menoleh, tatapannya yang tajam bertemu dengan mataku yang gemetar. "Jadi agen mengirimkan kamu?" Mas Hendra tersenyum sinis, sebuah senyuman yang belum pernah kulihat sebelumnya. "Perkenalkan, ini Siska, istriku, dan bayi ini adalah putra kami. Mulai hari ini, tugasmu adalah memastikan putraku mendapatkan perawatan terbaik. Jangan buat aku menyesal mempekerjakan mantan istriku sendiri." Aku menggenggam erat tali tasku. Ruangan itu terasa berputar. Aku ingin lari, tapi bayangan wajah ibu yang pucat di tempat tidur menahanku di tempat. Aku menarik napas dalam, menekan segala rasa sakit ke dasar hati, lalu menunduk pelan. "Baik, Pak, saya akan bekerja dengan profesional." Menerima kenyataan bahwa aku harus bekerja untuk pria yang dulu membuangku adalah satu hal. Namun melihatnya memberikan kasih sayang yang dulu ia janjikan kepadaku kepada wanita lain, tepat di depan mataku, adalah siksaan yang tidak pernah kubayangkan sebelumnya. Aku harus belajar mematikan perasaan demi satu tujuan. Ibu harus sembuh. Siska, wanita yang kini menduduki posisiku, berdiri dan berjalan mengelilingiku. Suara sepatunya yang runcing beradu dengan lantai marmer, menciptakan irama yang menekan dadaku. "Arini kan?" Siska bertanya dengan nada yang dibuat semanis mungkin, namun matanya mencamparkan ketidaksukaan. "Mas Hendra sudah cerita soal kamu. Katanya kamu telaten. Tapi ingat, di sini aku nyonyanya. Tugasmu hanya mengurus bayi kami. Raka, jangan pernah mencampuri urusan pribadi kami, apalagi mencoba mengungkit masa lalu." Aku hanya menunduk. "Baik, Bu Siska." "Satu lagi," tambahnya sambil melirik suamiku. "Panggil suamiku Tuan Hendra. Aku tidak ingin ada kesan yang terlalu akrab di rumah ini." Aku melihat Mas Hendra. Ia hanya diam, sibuk dengan ponselnya seolah aku hanyalah sepotong furnitur baru yang tidak menarik perhatiannya. "Baik, Bu, saya mengerti," jawabku lirih. Siska membawaku ke kamar bayi yang sangat luas. Di sana seorang bayi laki-laki berusia 6 bulan sedang menangis sesekukan. Siska tampak canggung, bahkan ragu untuk menyentuhnya. "Dia rewel sekali sejak pagi, mungkin karena pengasuh sebelumnya tidak becus. Cepat, tenangkan dia," perintah Siska sambil melangkah mundur, takut bajunya yang mahal terkena air mata sang bayi. Saat aku mengangkat bayi mungil itu, ada getaran aneh di hatiku. Raka memiliki mata yang sangat mirip dengan Mas Hendra, mata yang dulu selalu menatapku dengan cinta. Ajaibnya, begitu berada di pelukanku, tangisan Raka perlahan meredah. Ia menatapku dengan mata bulatnya yang basah, lalu menyandarkan kepalanya di bahuku. Dalam sekejap, rasa benci dan sakit hatiku seolah luruh. Bayi ini tidak berdosa. Ia tidak tahu apa-apa tentang pengkhianatan ayahnya atau keangkuhan ibunya. Malam harinya aku diminta membawa Raka ke ruang makan karena Siska ingin makan malam dengan tenang. Aku berdiri di sudut ruangan menggendong Raka yang sudah tenang, sementara Mas Hendra dan Siska menikmati hidangan mewah di meja makan. Bau masakan itu sangat akrab, sup ayam jahe. Itu adalah masakan yang selalu kubuatkan untuk Mas Hendra setiap kali ia merasa lelah. "Mas, bagaimana supnya? Aku minta koki khusus untuk membuatnya," tanya Siska manja. Mas Hendra mencicipinya sesendok lalu meletakkan sendoknya. "Enak, tapi ada sesuatu yang kurang." Ia sempat melirik ke arahku sekejap sebelum kembali menatap istrinya. Mungkin hanya perasaanku saja. Hatiku perih. Ia ingat rasanya, tapi ia tidak akan pernah mengakui bahwa akulah pemilik rasa itu. Setelah Raka tidur, aku diizinkan beristirahat di kamar kecil di area belakang dekat dapur. Kamar ini jauh berbeda dengan kamar utama yang dulu kutempati, tapi aku bersyukur setidaknya bersih. Aku mengeluarkan foto ibu dari tas. "Sabar ya, Bu. Arini sudah dapat uang mukanya. Besok Aruni kirim untuk biaya kontrol ke rumah sakit," bisikku sambil menangis tanpa suara. Tiba-tiba pintu kamarku diketuk. Saat kubuka, Mas Hendra berdiri di sana.
Suasana sangat sepi. "Ini," ucapnya singkat sambil menyodorkan sebuah amplop coklat. "Uang tambahan untuk pengobatan ibumu. Jangan bilang Siska." Aku menatap amplop itu, lalu menatap matanya. "Saya di sini untuk bekerja, Tuan. Saya akan menerima gaji saya sesuai kesepakatan agen. Saya tidak butuh belas kasihan." Hendra tampak terkejut, rahangnya mengeras. "Ambil saja Arini, jangan keras kepala. Aku tahu kamu sedang kesulitan." "Kesulitan saya adalah tanggung jawab saya sekarang." Jawabku tegas, namun tetap sopan. "Terima kasih, Tuan. Permisi." Aku menutup pintu perlahan. Aku mungkin kehilangan suami, kehilangan rumah, dan kehilangan kemewahan. Tapi satu hal yang tidak akan kubiarkan mereka ambil adalah harga diriku. Ada satu hal yang tidak bisa dibeli dengan uang, yaitu ikatan batin. Di rumah ini, aku melihat kemewahan yang melimpah. Namun, aku juga melihat seorang bayi yang haus akan kasih sayang tulus. Siska memiliki segalanya untuk menjadi nyonya rumah, tapi ia tidak memiliki hati untuk menjadi seorang ibu. Dan di sanalah, tanpa kusengaja, aku mulai mengisi ruang yang kosong itu. Pagi itu, rumah sudah sibuk. Siska tampil sangat memekau dengan gaun berwarna pastel, siap untuk pergi acara brunch bersama teman-teman sosialitanya. Raka sedang menangis kencang di boks bayinya. Namun Siska hanya sibuk mematut diri di depan cermin besar di ruang tengah. "Arini, cepat bawa Raka ke taman belakang atau kemana saja." Suaranya merusak suasana hatiku. "Aku ada janji penting pagi ini," seru Siska tanpa menoleh, sibuk memulas lipstik. Aku segera menggendong Raka. "Baik, Bu, tapi sepertinya Raka sedang agak hangat badannya. Apa tidak sebaiknya Ibu menemaninya sebentar?" Siska menoleh, menatapku tajam. "Kamu itu dibayar mahal untuk mengurusnya, bukan untuk menyuruhku. Pakai saja obat yang ada di kotak P3K. Aku pergi dulu." Tanpa mencium atau sekedar menyentuh kening anaknya, Siska melangkah pergi. Suara mesin mobil mewahnya menderu menjauh, meninggalkan keheningan yang pedih di rumah besar itu. Aku membawa Raka ke halaman belakang, dekat kolam renang. Aku mengompres keningnya dengan air hangat secara telaten. Aku menyanyikan lagu Nina Bobo yang dulu sering ibuku nyanyikan untukku. Perlahan, tangis Raka meredah. Ia menatapku dengan mata sayunya, lalu jemari kecilnya menggenggam erat telunjukku. Tanpa sadar, air mataku menetes. "Anak pintar, cepat sembuh ya sayang," bisikku. Aku tidak menyadari bahwa dari balik jendela ruang kerjanya, Mas Hendra sedang memperhatikan kami. Ia yang tadinya fokus pada laptopnya, kini terdiam melihat caraku memperlakukan Raka. Mas Hendra keluar ke halaman. Ini pertama kalinya kami berada di area terbuka tanpa ada Siska. Suasana terasa sangat kaku. "Raka sakit?" tanyanya pelan, berdiri beberapa langkah di belakangku. "Hanya demam ringan, Tuan. Mungkin karena sedang tumbuh gigi," jawabku tanpa berbalik, tetap fokus pada bayi di pangkuanku. Mas Hendra mendekat, lalu duduk di kursi taman di sebelahku. "Terima kasih Arini. Aku tahu Siska. Dia masih muda. Dia belum terbiasa dengan semua ini." Aku menoleh kepadanya, menatapnya dengan berani. "Menjadi ibu bukan soal usia, Tuan, tapi soal prioritas. Raka butuh kehadiran, bukan sekedar fasilitas." Mas Hendra terdiam. Ia tampak terpukul dengan kata-kataku. Untuk sesaat, aku kembali melihat sosok Mas Hendra yang dulu, pria yang lembut dan penuh perhatian, sebelum ego dan harta mengubahnya. "Kamu benar," ucapnya lirih. "Dulu, kamu juga selalu merawatku saat aku sakit." Mendengar itu, dadaku sesak. Aku segera berdiri. "Permisi Tuan, Raka harus segera diberi susu dan istirahat." Sore harinya, Siska pulang dengan tawa renyah. Namun tawanya mendadak hilang saat ia melihat Mas Hendra sedang berada di kamar bayi, duduk di sebelahku saat aku sedang menyuapi Raka. Mereka terlihat sedang berbincang kecil. Siska berjalan masuk dengan langkah kasar. "Oh, ada rapat keluarga di sini," sindirnya pedas. Mas Hendra bangkit. "Aku hanya mengecek kondisi Raka tadi pagi." "Dan kenapa harus ada dia di sini kalau kamu cuma mau cek anakmu?" Siska menunjukku dengan jarinya yang berkuku panjang. "Arini, keluar sekarang. Siapkan air mandi untukku. Biar Mas Hendra yang jaga Raka." Aku menunduk dan segera keluar.
Namun saat aku melewati pintu, aku mendengar suara Siska yang mendinggi. "Jangan pikir aku tidak tahu ya, Mas. Kamu sengaja kan cari alasan supaya bisa dekat-dekat lagi sama dia? Ingat, dia itu cuma pelayan sekarang." Aku bersandar di balik tembok, memejamkan mata. Konflik yang kuhindari justru mulai mengejarku. Siska mulai merasa terancam, dan aku tahu hari-hariku di rumah ini tidak akan lagi tenang. Ketenangan adalah hal terakhir yang bisa kuharapkan di rumah ini. Siska bukan lagi sekedar majikan yang acuh. Ia telah berubah menjadi sosok yang penuh curiga. Baginya, kehadiranku adalah pengingat akan masa lalu suaminya yang ingin ia hapus selamanya. Namun, saat kebencian membutakan mata, seringkali yang menjadi korban adalah mereka yang paling tidak berdosa. Pagi itu, suasana di meja makan terasa sangat tegang. Siska sengaja menjatuhkan segelas susu ke lantai marmer tepat saat aku lewat membawa perlengkapan bayi. "Aduh Arini, kamu lihat tidak sih? Lantainya jadi kotor," teriak Siska dengan nada yang dibuat-buat terkejut. "Cepat bersihkan, dan jangan sampai ada satu noda pun tertinggal. Aku ada tamu arisan sore ini. Aku tidak mau rumahku terlihat kumuh karena pengasuh yang tidak becus." Aku hanya mengangguk sabar. "Baik Bu, saya bersihkan sekarang." Saat aku berlutut membersihkan lantai, aku merasakan tatapan Mas Hendra yang duduk di ujung meja. Ia tampak ingin bicara, namun setiap kali matanya bertemu denganku, ia segera membuang muka dan kembali pada korannya. Ia memilih untuk bungkam demi menjaga kedamaian dengan istri barunya. Siang harinya saat Mas Hendra sudah berangkat ke kantor, Siska memanggilku ke kamar utamanya, kamar yang dulu adalah privasiku. Ia berdiri di depan meja riasnya yang penuh dengan perhiasan mahal. "Arini, ambilkan aku bros berlian di laci itu. Aku mau pakai untuk acara sore ini," perintahnya. Aku melakukan apa yang diminta. Aku mengambilkan bros itu dan memberikannya langsung ke tangannya. Namun aku melihat kilat aneh di matanya. Setelah aku keluar, aku mendengar ia menelepon seseorang dengan suara pelan namun penuh penekanan. "Tenang saja, hari ini juga dia akan angkat kaki dari sini. Aku sudah mengatur semuanya." Sore harinya saat acara arisan sedang berlangsung meriah di ruang tengah, tiba-tiba Siska berteriak histeris. Semua tamu terdiam. "Cincin tunanganku, Mas Hendra baru saja membelikannya bulan lalu dan sekarang hilang," seru Siska sambil menggeledah tasnya di depan teman-temannya. Ia menoleh ke arahku yang sedang menggendong Raka di sudut ruangan. "Arini, tadi kamu kan yang masuk ke kamarku sendirian untuk mengambil bros? Cepat katakan, di mana kamu sembunyikan cincinku?" Seluruh mata tamu tertuju padaku. Tatapan mereka penuh penghinaan. Aku merasa wajahku panas. "Saya tidak mengambil apapun, Bu. Saya hanya mengambil bros seperti yang Ibu minta, lalu langsung keluar." "Bohong, periksa tasnya, periksa kamarnya sekarang juga," perintah Siska kepada pelayan lain. Mas Hendra tiba di rumah tepat saat kekacauan itu terjadi. Ia melihatku berdiri gemetar dengan air mata yang mulai menggenang, sementara Siska terus menyudutkanku. "Ada apa ini?" tanya Mas Hendra tegas. "Mas, Arini mencuri cincinku. Dia pasti dendam karena kamu menceraikannya tanpa harta, makanya dia mencuri di rumah kita," adu Siska sambil memeluk lengan Mas Hendra. Mas Hendra menatapku. Tatapannya dingin namun ada keraguan di sana. "Arini, benarkah itu?" Aku menarik nafas panjang, mencoba mencari sisa-sisa keberanianku. "Tuan Hendra, 10 tahun saya mendampingi Anda dari nol. Jika saya memang menginginkan harta Anda, saya sudah menuntutnya saat perceraian kita dulu. Saya tidak akan merendahkan diri saya sendiri hanya untuk selembar cincin." Keheningan menyelimuti ruangan. Mas Hendra terdiam, seolah diingatkan kembali pada integritas wanita yang pernah menjadi istrinya itu. Namun, Siska tidak tinggal diam. Ia segera menarik Mas Hendra menjauh. "Kalau dia tidak mau mengaku, geledah kamarnya sekarang, Mas. Kalau ketemu, dia harus pergi dari sini." Aku tahu, ini adalah jebakan yang sudah disiapkan dengan rapi, dan saat ini, aku tidak punya siapapun untuk membela diri. Bunda penasaran dengan kelanjutan ceritanya? Kalau Bunda penasaran dengan cerita selanjutnya, jangan lupa komen like, komen, dan subscribe. Bye-bye!